Oh tidak, squishyku yang malang. Aku harus gimana nih? Awas! Hah? Sil, lihat anak anjing kecil lucu itu. Ayo kita pelihara, please. Ini bukan anak anjing, Sammy. Ini kapibara. Kapi apa? Kapibara, ini aku tunjukin. Wah, Suzy, mereka sangat lucu. Aku tahu, kita bisa mengunjungi mereka di kebun binatang kapan-kapan. Tunggu. Tidak bisakah kita memeliharanya? Oh tidak. Cukup drama untuk hari ini. Kita bisa membuat kapibara sendiri. Apa kita bisa bertemu? Apa? Kita bisa membuat kapibara? Beneran? Ya, squishy kapibara. Serius? Oh Tibidaba, ini hari terbaik yang pernah ada. Aku akan mengambilkan kertas. Kenapa kertas begitu berat? Oh, Sammy, hati-hati. Aku kira kertas ini bisa digunakan. Beri jalan bagi sang seniman. Aku akan menggambar kapibara terbaik. Lihat aja nanti. Phew, kerja bagus teman pensilku. Dan jika ada yang mengatakan sebaliknya, mereka tidak paham seni. Sip, kenapa kamu nggak lihat? Kerjaku hebat. Hah? Dia hidup. Kamu manis ya. Hei, tunggu sebentar. Apa yang kamu lihat? Enggak. Jangan berpikir begitu, kawan. Ini pensilku. Kamu nakal. Sepertinya Sammy punya teman baru. Tapi kita masih membutuhkan gambar kapibara. Aku kehilangan dia. Jadi gambarkan matanya di sini, Sil. Oke, aku bisa. Aku lihat kamu masih bawa pensilmu. Iya, tapi dia hampir merebutnya. Hei, tunggu. Kenapa kita harus lari? Kamu menggambarku, aku pikir kamu ingin bermain bersama. Oh, aku menggambar kapibara. Jadi kamu gak menyukai aku? Bukan gitu, aku suka kok. Ingin melihat koleksi pensilku. Tentu saja. Baiklah, kapibara kita selesai. Tapi mari kita membuatnya menjadi cerah. Sini, biar aku bantu kamu. Voila. Wow, kerja bagus, Sammy. Sekarang ke pewarnaan. Usahakan berada di dalam garis, Sammy. Tunggu bentar, Sil. Kapibara akan tinggal di sini bersama kita, kan? Tentu, Sammy. Kenapa? Apa maksudmu kenapa? Kita harus mulai persiapannya sekarang. Kita nggak punya waktu lagi. Karena kapibara tinggal bersama kita, aku harus memahami kapibara. Aku harus paham cara mereka berpikir, bertindak, dan menghabiskan hari mereka. Aku harus menjadi kapibara. Wow, itu baru semangat. Aku menghargai antusiasmu, Sammy. Sil, tahukah kamu bahwa kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia? Mereka bahkan lebih besar dari beberapa anjing. Mengagumkan ya? Iya dong, dan aku selalu berpikir mereka sekecil kamu. Atau apa itu tikus Belanda ya? Aku mungkin kecil, tapi kreativitasku tidak mengenal batas. Benar. Ngomong-ngomong, ambilkan aku selotip dong. Oh, astaga. Kapibara benar-benar tahu cara bersantai. Tahukah kamu kapibara suka berenang? Hidung dan telinga mereka memungkinkan mereka bernafas dengan kepala di atas air. Keren. Aku hampir merasa seperti kapibara. Sammy, kamu seharusnya mengambilkan selotip. Upsi, maaf Su, aku terlalu terbawa suasana. Aku tahu kamu suka kapibara, tapi itu bukan alasan berleha-leha. Dan selesai. Bagus. Sekarang potong dengan hati-hati. Jangan lupa menyisakan sedikit tepian. Mari kita kerjakan bagian belakangnya. Aku bisa melakukannya, Su, percayalah. Lihat, aku udah ahli soal kapibara, jadi jangan khawatir. Gimana? Kerjaku bagus kan? Sam, apa kamu yakin ini kapibara? Apa? Gimana? Kenapa? Ayolah. Oh, jangan kecewa. Aku bisa perbaiki dalam sekejap. Kita hanya perlu lebih banyak kertas. Sekarang potong. Yang penting jangan terburu-buru, teman-teman. Lihat,
itulah kenapa kita menyisakan tepi itu. Dan selesai. Di mana aku menaruh cakarnya ya? Hei Suzy, lihat apa yang aku temukan di sana. Wah, terima kasih. Bantuanmu selalu tepat waktu, Sammy. Sekarang pasangkan ke kapibara kita. Kita butuh selotip 2 sisi. Ini dia. BTW, gimana rencanamu untuk jadi ahli kapibara? Bagus, saat ini aku sedang belajar humor ala kapibara. Oh, yang ini bagus. Apa yang dilakukan kapibara saat mereka berkumpul? Ya, entahlah. Mereka mengadakan pertemuan positif di tepi air. Ngerti sih? Positif. Oh alias cakar. Oke, bagus sekali. Mari kembali ke kerajinan. Bisakah kamu melipat kertas ini untukku? Lucu. Oh, tentu. 1 kapibara, 2 kapibara, 3 kapibara, 4 kapibara. Wow, Sammy, kamu bisa berhenti. Tapi kenapa? Kita hanya perlu melipatnya 3 kali. Ini bagian samping squishy kita. Kita perlu mewarnainya untuk memastikan tidak ada celah. Ini dia selotipnya lagi. Dan voila, terlihat bagus kan? Minggir sih, ini aba-abaku. Kekuatan kapibara, aktifkan. Wow, terima kasih bantuannya. Oh, andai aku juga punya kekuatan kapibara. Baiklah, selanjutnya kita butuh isian. Tertulis di sini bahwa kapibara dikenal karena keramahannya. Mereka dapat terlihat bersantai bersama buaya, burung, dan bahkan anjing. Lihat yang satu itu. Mereka benar-benar lucu. Kamu butuh isian kan? Apa yang kamu lakukan? Hey! Guys, aku butuh itu. Baiklah. Ini juga bisa dijadikan isian. Cuma perlu memotong kantong plastik ini jadi beberapa bagian. Dan hasilnya akan sama bagusnya dengan yang sintesis. Sammy, di mana kamu? Aku butuh selotip lagi. Lepaskan aku. Enggak! Tunggu. Sif, tolong aku. Tunggu. Hei, itu bukan selotip yang aku minta. Apa? Sif. Tunggu. Kamu bercanda ya? Yep, itu hanya lelucon. Mending aku lanjutkan belajar soal kapibara. Sammy, di mana kamu? Ayo, apa kamu masih cemberut? Oh, kemana dia pergi? Sammy, apa kamu tidur? Biar ku lihat. Kapibara apa? Yang bisa bernyanyi? Binatang kapi oke. Kapibara tidur sekitar 10 jam sehari dan sering istirahat di siang hari dengan berjemur. Oh, Sammy benar. Mereka sangat lucu. Jadi itulah mengapa Sammy mengantuk. Apa? Aku nggak tidur. Jadi sampai mana tadi? BTW, saatnya untuk menyatukan semua potongan-potongan kapibara kita. Apa kamu perlu bantuan sih? Terima kasih, aku bisa sendiri kok. Apa kamu udah selesai? Enggak juga, aku dalam proses. Menunggu itu sangat membosankan. Sabar, Sammy, aku hampir selesai. Sekarang kita perlu isian. Akhirnya selesai. Lama sekali. Aku udah tua. Oh, jangan terlalu lebay. Gunakan semua isian untuk membuat squishy kita sangat empuk dan enak disentuh. Baiklah, udah cukup. Biar ku periksa. Wow, ternyata hebat. Kita udah selesai dengan bagian utama. Tapi di mana hati kecil kita? Ayo, aku perlu tahu cara memberi makan kapibaraku. Oh, itu dia. Kapibara adalah herbivora yang membutuhkan sekitar 3,5 kilogram rumput setiap hari. Mereka juga suka buah dan sayuran seperti wortel dan labu. Labu dan rumput? Idih, nggak mungkin. Di sisi lain, untuk teman kapibaraku, aku bisa dengan senang hati menjalani diet wortel dan labu. Selain itu, makin banyak sayur yang aku makan, makin banyak permen tersisa. Aku jenius. Hey Sammy, kamu lihat hati kapibara yang kita buat? Aku nggak nemu. Maafkan aku, Sammy. Aku hanya ingin menjadi temanmu juga. Oh, kamu lagi. Ya, jadi ini dia. Wah, terima kasih kucing. Jadi kamu ingin berteman?
boleh mengambil permenku. Kena kau. Sampai jumpa pecundang. Permenku, tidak, kembali sini. Oh, drama banget. Tapi itu yang terbaik kan? Maksudku, kamu sudah memutuskan beralih ke diet wortel dan labu. Dan squishy kapibara yang luar biasa pun selesai. Oh, betapa mengemaskan kapibara kecil ini. Nah, halo teman kecil. Kamu bahkan berbau seperti kapibara sungguhan. Pertama, kita harus memberi makan kapibara kita dengan benar. Kami tahu kamu suka wortel, jadi Chef Sam akan segera memasak untukmu. Dari mana aku harus memulai? Sam, apa kamu akan memotongnya dengan penggilas adonan? Oh, kamu benar. Kita perlu pisau. Tunggu. Pisau nggak diperlukan. Aku udah menyiapkan semuanya. Wow, yum. Sekarang setelah kenyang, kita bisa main. Yeay. Oh, sobat, kamu sangat empuk dan kenyal. Aku yakin kita bakal bisa berenang bersama dengan cara ini. Ini seru. Kamu tahu begitu banyak tentang kapibara? Ya tentu aja, aku belajar. Benarkah? Aku punya sesuatu untukmu. Ini untuk kamu yang telah menjadi ahli kapibara sejati. Benarkah? Ini yang aku inginkan. Hei, Sil, lihat ini. Wow, Sammy bagus sekali. Kamu layak mendapatkannya. Aku ingin membuat lebih banyak squishy, belajar tentang hewan dan memenangkan medali. Teman-teman, semoga kalian menikmati fakta-fakta baru tentang kapibara. Jangan lupa berikan jempol dan subscribe. Sampai jumpa. Oke, ayo kita main lagi. Aku nggak ingin pena ini lagi. Membosankan banget. Mari kita lihat aku punya apa lagi. Nggak ada yang menarik. Andai aku punya sesuatu yang luar biasa. Tunggu. Apa ini betulan nyata? Wah. Apa ini? Aku tahu. Ini pensil raksasa. Luar biasa. Dari mana ini? Oh, Sammy, aku bikin alat tulis yang sangat besar. Wow, kedengarannya keren. Hups, maaf. Apa kamu mau bikin kerajinan bersama? Tentu, aku ingin tahu cara mengubah pensil yang begitu kecil menjadi raksasa. Apa kalian juga ingin tahu, teman-teman? Kalau begitu, mari kita mulai. Jadi pertama-tama, kita perlu mengecat gulungan karton ini. Sammy, Aku di sini, Suzy. Ini tugas untuk Sam, tukang cat dan asistennya. Sam, cepat. Kita dibutuhkan di sini. Ya, aku datang. Nggak perlu berteriak sekeras itu. Oke, Suzy. Tim Pink siap melakukan tugas mereka. apa kamu yakin? Tentu saja. Berikan padaku. Ini agak berat. Sam, aku di sini. Dan akhirnya, Apa? Apa kamu pikir aku akan kabur? bisa saja tahu. Pokoknya, mari kita mulai bekerja. Sammy, lihat. Aku nemu kuas yang lebih baik. Aduh, apa yang kamu lakukan? Cobalah lebih hati-hati. Sammy, kamu mengecat aku. Ayolah, percikan kecil nyaris nggak terlihat. Lebih baik ke atas sana, mengecat bagian paling atas. Ya, semoga mereka bisa menyelesaikannya. Sementara itu, saatnya untuk membuat ujung krayon. Dan untuk itu, kita membutuhkan gelas seperti ini dan cat oranye. Aku menyiapkan bagian ini dari polistiren. Dan sekarang, aku akan menyatukan semuanya dengan lem. Baiklah, bagian ini selesai. Gimana, Ken? Aku di sini, tolong aku. Sammy, aku nggak bisa turun dari sini. Aku takut. Tolong aku. Astaga, Ken begitu berani naik begitu tinggi. Tapi aku harus apa? Tunggu ya, jangan kemana-mana. Wow, serius? Sammy, kumohon cepat. Aku nggak bisa bertahan lagi.
bikin. Oh, Sammy, kamu menyelamatkan hidupku. Terima kasih, sobat. Sama-sama. Ngomong-ngomong, pekerjaanmu bagus mengecat ini. Jadi, ini ujung krayon untuk menulis. Dan yang ini akan... apa yang terjadi? Krayon berkeliaran. Yeay! Jangan khawatir, aku dapat. Kerja bagus, teman-teman. Meskipun ini belum seperti yang kita butuhkan. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Kenapa bilang begitu? Apa aku mendaki setinggi itu tanpa hasil? Bukan. Aku nggak bermaksud begitu. Maksudku, kita juga membutuhkan label. Sini, biar aku menyatukan semuanya. Dan ini sampul dengan labelnya. Lihat. Jadi, seperti ini penampilan krayon bayi ya? Mari kita bandingkan keduanya. Oke, lihat saudara yang besar. Mereka mirip. Ayo kita coba sekarang. Ayo taruhan 10 permen. Kamu nggak akan bisa membuat pensil ini dalam versi raksasa. 10 permen ya? Tantangan diterima. Mari kita lihat. Kita perlu membuat bagian utama dan ujungnya. Bukan masalah besar. Mari bekerja. Untungnya aku punya bagian utama yang sudah siap. Hei, tunggu sebentar. Aku nggak ngerti. Kenapa kamu membuat benda sebesar itu? Mana aku? Apa aku tidur? Dengan cara ini kita akan kalah, Ken. Memalukan. Ini curang. Gak curang, Sammy. Aku janji. Hanya manajemen waktu yang baik. Masalahnya, kami belum punya 10 permen. Gimana dengan kue ini? Apa bisa diterima? Wow, tentu saja bisa. Tapi jika kamu membantu kerajinan ini, aku akan berbagi kue ini dengan kamu. Gimana menurutmu? Apa kamu serius? Yippee! Baiklah, aku akan membuat ujung pensil sekarang. Pertama, lipat masing-masing potongan dengan cara ini. Ini akan membantu saling menempel. Beberapa tetes lem, dan inilah hasilnya. Aku tahu. Sementara Ken dan aku bekerja keras, kamu membuat kipas atau semacamnya. Kamu bersenang-senang dan kami melakukan semua pekerjaan. Tak adil. Hah? Gimana? Ini bukan kipas. Ini ujung pensil raksasa kita. Kita hanya perlu melipatnya seperti ini. Lihat. Oh, upsi. Dugaanku salah. Kami hampir selesai juga. Aku akan tunjukkan apa yang kami buat. Lanjutkan. Jadi, aku menyiapkan pensil biasa di dalam ujungnya. Dan sekarang, mari kita pasangkan ke badan pensil raksasa. Hei, Sil, lihat kiriman ini. Sammy, ini keren. Ini yang kita butuhkan untuk membuat pensil terlihat lebih nyata. Wow, lihat ini teman-teman. Luar biasa kan? Tunggu, Sil. Gimana bagian penghapusnya? Lihat, pensil kita harus punya. Tapi gimana cara membuatnya? Ide bagus, Sammy. Kok aku bisa lupa bagian ini? Tapi jangan khawatir, kita bisa memperbaikinya. Dan sentuhan akhir. Tada! Nah, apa kamu menyukainya sekarang? Wow, Sil, ini fantastis dan terlihat nyata. Selanjutnya apa? Selanjutnya, gimana kalau... Hah? Guys, tolong aku, please. Ken, apa yang terjadi? Kamu harus ikut denganku. Aku segera kembali, Sil. Oke. Nah, Ken, ada apa? Jadi semuanya dimulai seperti biasa. Gak ada yang tampak aneh. Aku mengerjakan bagian pertama kerajinan berikutnya seperti yang diminta Su ketika inspektur datang. Baiklah, itu dicek. Lalu aku menyiapkan karya lain. Su bilang itu juga penting. Coba aku lihat. Ya, ini juga siap digunakan. Tolong teruskan. Hal paling mengerikan terjadi. Aku nggak bisa menyatukan semuanya. Oh gitu, kamu ikut aku. Wow, Ken, kerjamu bagus. Dia membuat semua bagian untuk karya kita selanjutnya. Mari kita susun. Tenang, sobat. Aku yakin Su akan. Hah? Tuh, apa kamu sudah tahu caranya? Tentu saja, ini gampang banget. Jika kamu ingin belajar caranya, perhatikan aku ya. Ini dia. Sekarang, kita perlu membungkusnya dengan selembar kertas ungu seperti ini.
Berikutnya, pasangkan ke bagian utama. Sekarang, sampulnya. Lihat betapa cantiknya. Kita juga perlu membuat tutup spidol. Aku sudah menyiapkan bagian utama. Ini dia. Aku hanya perlu memasang garis hitam ini. Selesai. Mari kita periksa apa sudah sesuai. Keren! Wow, Sil, ini keren. Sejauh ini aku paling suka kerajinan ini. Hihihi. Tunggu, tapi apa bisa menulis seperti spidol sungguhan? Tentu saja. Biar aku tunjukin ya. Jika kalian suka spidol raksasa kami, beri like video ini. Wow, bravo! Bagus sekali, Sil. Ken, kamu sudah ingat semuanya. Ayo, kita buat pena raksasa. Hah? Pena? Kalau Sam ingin pena, dia akan mendapatkannya. Ah, ini berat. Su, bisa kamu bantu aku dengan ini? Tentu saja. Terima kasih. Kita harus membungkusnya dengan kertas pink. Jauh lebih bagus jika kita melakukannya bersama. Hei, apa yang terjadi? Apa kalian berteman tanpa aku? Ah, jangan marah. Kamu bisa membantu kami dan membawakan permen. Oh, itu. Aku bisa. Aku sudah selesai dengan batangnya. Sekarang, aku harus membuat ujungnya. Pena nggak akan menulis tanpa tempat tinta. Aku akan pasang di posisi ini. Dan akhirnya, masuk ke tempatnya. Ukurannya tampaknya sudah pas. Su, ayo. Baiklah, sempurna. Ini cocok. Guys, gimana pendapat kalian tentang truk permenku? Wow, Semi, ini luar biasa. Semuanya masuk ke sini. Dan sekarang, mari kita rakit pena kita. Tidak. Tuh, apa yang kamu lakukan? Permennya terjebak sekarang. Apa yang kita harus lakukan? Gimana menyelamatkan permen ini? Jangan khawatir, Semi. Aku menyisihkan untuk kamu. Permenku yang malang. Hah? Wow, jauh lebih bagus. Ini dia pegangannya. Dan akhirnya, ujung yang imut. Ini hasilnya. Terlihat begitu manis. Wow, ini pena paling imut yang pernah kulihat. Kita telah membuat semua alat tulis raksasa. Belum, kita nggak punya tempat menulis. Ayo kita buat post-it raksasa. Aku punya beberapa lembar kertas berwarna yang bisa kita gunakan. Post-it raksasa. Wow, menyala. Jadi teman-teman, kalian siap melihat semuanya lagi? Kami sangat siap. Di mana Su menaruh pena permen raksasa itu? Kok nggak ketemu? Mungkin di sini? Nggak. Tuh, gimana caramu menyembunyikan barang? Hah? Semi, hey, aku nemu beberapa permen, semua di sini. Ke sini dan cepatlah, sobat. Oh, ini dia. Harus kuakui, ini persembunyian yang bagus. Wow, ada banyak permen di sini. Wah, wah, wah. Kalian ngapain di sana? Oh, Suzy, nggak apa-apa kok. Cuma mencari permen. Serius, Ken? Ya, kami mencari permen. Dan, Kenapa nggak tanya aku? Aku punya beberapa yang tersisa. wow, berikan padaku. Aku ingin semua. Kita akan berpesta hari ini. Yeay! Nah, sekian hari ini teman-teman. Jangan lupa berlangganan kanal kami. Sampai jumpa. Ya, dan jangan lupa menyukai video ini. Dadah! Ada orang di sini, tolong bantu kami.
Hah? Kok kalian bisa di sini? Sam! Suzy, apa yang terjadi? Aku cuma mau ambil pensil dan menemukan mereka. Maaf teman-teman, kami nggak punya tempat tinggal. Tolonglah kami, kumohon. Ini tugas kita sebagai perajin, Sam. Setuju, ayo bangun rumah untuk mereka. Ini akan jadi dasar untuk rumah kita. Kelihatannya agak kecil sih, iya kan? Jangan khawatir, Sammy. Kita akan punya 2 lantai dan 5 kamar. Luar biasa. Baiklah, setiap kamar akan punya warna tersendiri. Kamar hijau, lalu kita akan punya kamar kuning. Kamar ini akan berwarna ungu, dan dinding di kamar berikutnya akan berwarna pink. Itu pendekatan yang benar-benar baru. Aku suka. Terima kasih. Sam, di mana kamu? Aku nggak bisa melihat. Aku menemukan lantai 2-nya. Bagus sekali, Sammy. Pas yang kubutuhkan. Kurasa ini bagus. Dan gimana menurutmu? Bagus. Aku sangat lelah. Aku tahu ruangan apa yang akan kita buat dulu. Aku juga. Ayo bikin kamar tidur. Aku tahu Melody sangat suka warna pink. Seleranya bagus. Itu benar. Ini akan jadi tempat tidur pink yang nyaman untuk My Melody. Baiklah, terlihat rapi dan lembut, bukan? Aku akan menempatkannya di sini di dekat jendela. Ruangan ini terlihat sangat bagus. Mungkin aku harus bertukar dengan My Melody. Ini mungkin belum cukup lembut. Sam, maukah kau berbaik hati? Panggil aku Tuan Samuel, nak. Apa yang kau butuhkan? Telingaku sudah terlalu tua. Hei, nggak sopan sama orang tua. Itu bagus, Sammy. Tapi ini isian yang sempurna untuk tempat tidur. Sekarang My Melody akan dapat mimpi terindah di atas kasur paling empuk. Aku akan menambahkan dekorasi agar tempat tidur mungil ini jadi lebih manis. Kita jelas harus bertukar kamar tidur. Hei, itu bukan milikmu. Terserah. Ini dia. Kita butuh kepala ranjang. Aku punya ide membuat kepala ranjang, Sam. Lihat aku. Katakan ini kepala ranjang paling imut yang pernah kamu lihat. Wow, iya, Sammy. Dan sangat kreatif. Ini dia. Dan satu lagi. Wow, tempat tidur ini terlihat empuk. Yuhuu, ini sangat menakjubkan. Tempat tidur bukanlah trampolin. Sangat berbahaya melompat di atasnya. Ya, aku ngerti sekarang. Dilarang melompat di atas tempat tidur. Ingatlah itu, teman-teman. Jika kamu melompat di tempat tidur, kamu bisa jatuh dan terluka. Ayo teruskan. Ini meja nakas. Enggak, Sam. Ruangan ini harus sama cantiknya dengan ruangan lain. Kamu benar, Sammy. Maaf, akan kuperbaiki. Tada! Sekarang jauh lebih baik. Apa kita melupakan hal lain? Gimana kalau Ma Melody ingin membaca di tempat tidur? Oh, benar. Aku juga akan memasang tirai di jendela agar terlihat lebih nyaman. Baiklah, ruangan ini udah selesai. Ayo lanjut. Menarik. Aku yakin Sue punya ukuran sepatu yang berbeda. Hah? Oh, aku tahu. Sebentar. Sue, kita perlu membuat kamar mandi berikutnya. Dan harus bergegas. Oh, mengerti. Ayo mulai bekerja. Lihat yang kutemukan, Sue. Ini akan jadi bak mandi yang bagus. Terima kasih, Sammy. Kamu beneran sangat kreatif. Sungguh. Kamu mungkin bisa berkarir sebagai desainer interior. Apa pendapatmu tentang ini, Maestro? Ini cukup bagus, Suzy. Detail-detail kecil selalu membuat perubahan besar. Ingatlah itu. Nggak ada kamar mandi yang lengkap tanpa shower, bukan? Ini dia. Sue, bak mandinya luar biasa. Hei, ada air di lantai kamar mandi, Sammy. Ini berbahaya. Jangan sampai terinjak. Tapi kenapa? Jika lantai basah, kamu bisa terpeleset, jatuh, dan bahkan bisa terluka. Oke, aku mengerti sekarang. Teman-teman, ingat, dilarang berlari dan menginjak air di kamar mandi. Jika lantai basah, maka akan licin. Jadi selalu berhati-hati dan bersihkan air yang tumpah. Ini akan jadi cermin yang sangat cocok dengan gaya sinamorol kita. Gimana kalau kita bermain sulap? Bibidi, bobidi, langganan. Begitulah cara melakukannya. Kerja bagus, Sammy. Cermin-cermin di dinding. Luar biasa. Sinamorol akan sangat senang. Ups, cepat sih. Oh, oke. Aku melakukan yang terbaik, Sammy. Phew, udah. Satu detail terakhir. Keset kamar mandi yang cantik untuk menjaga kakimu tetap hangat. Rasanya sangat menyenangkan.
Benarkah punya bukti? Tentu aja. Aku ingat suatu kali. Oh, astaga naga. Apa itu, Chef? Suara seperti monster. Tenang temanku yang pemberani. Salah satu tamu kita pasti kelaparan. Itu aku. Maaf aku membuatmu takut. Kami akan membuatkan dapur untukmu segera. Tapi sekarang mau permen dulu nggak? Sam, kerja dulu sebelum senang-senang. Aku butuh tanah liat hijau. Sebentar lagi. Beberapa sentuhan lagi dan udah siap. Bagus. Tanah liat ini untuk menutupi meja dapur. Ini akan terlihat sangat bergaya. Menurutmu pintu seperti ini akan cocok untuk lemari dapur kita, Chef? Wow, manis sekali. Memang. Dan aku sangat suka kombinasi warna ini. Aku akan menambahkan 2 pintu lagi di sisi ini. Terlihat luar biasa. Bagian atas meja akan terbuat dari marmer. Jadi aku nggak akan mencampurkan tanah liat biru dan putih sepenuhnya. Aha, udah cukup. Sekarang kita bisa menutupi bagian atas meja dengan ini. Ini dia. Bagus. Itulah yang kumaksud. Sekarang ayo gabungkan semuanya. Dan karena ada wastafel, kita juga membutuhkan keran. Baiklah, semuanya udah siap. Apalagi yang kita butuhkan di sini? Chef, tolong. Ini terlalu berat untuk otot-ototku yang lentur. Pemanggang roti. Oh, manisnya. Kerja bagus, Semi. Dan inilah kompornya. Chef, Kropi benar-benar lapar. Hah? Chef, di mana dia? Ya, aku bisa masak makanan sendiri. Nggak susah, kan? Apa yang terjadi di sini, Sam? Hei, aku baru aja mulai. Kenapa kamu mengganggu? Jangan memasak tanpa penguasaan orang dewasa, Sam. Ini bisa berbahaya. Oke, Chef. Maafkan aku. Aku nggak akan pernah memasak sendiri. Kamu udah janji. Sekarang, apa yang kita perlukan agar makanan nggak basi? Aku tahu, kulkas. Tapi itu bukan tempat terbaik untuk bersembunyi atau tinggal. Itu benar. Kulkas hanya untuk menyimpan makanan, bukan untuk bermain atau apapun. Tapi tanpa pintu, hawa dingin akan keluar dan makanan akan basi. Benar. Terima kasih, Semi. Dan ini adalah pintu kulkas yang keren. Dan sentuhan terakhir. Hei, ini mengingatkanku pada seseorang. Sekarang saatnya membuat kamar untuk Kitty White. Aku akan menggambar garis besar terlebih dahulu. Bisakah kamu menebak akan jadi apa? Ah, biar ku beritahu. Meja TV. Tunggu aja dan kamu akan melihatnya. Lucu, bukan? Apa dia yang bilang TV? Kalau lebih besar dari punyaku, aku siap bertukar. Bercanda. Tenang, ini nggak lebih besar dari punyamu. Hei, tunggu. Maksudmu ini TV-ku? Yap, aku mengambilnya. Terlalu sering menonton TV nggak baik untuk matamu. Oke, sebaiknya kita mulai membuat sandaran untuk sofa. Tanah liat putih ini sangat cocok untuk itu. Semi, tolong bantu aku menghias ini ya. Kalau itu, aku bisa melakukannya, Suzy. Ini akan siap dalam waktu singkat. Aduh, tenang. Aku nggak apa-apa. Semua baik-baik aja. Selesai. Gimana menurutmu? Ini sempurna, Semi. Astaga naga. Oh, aku sangat menyukai hasilnya. Sofanya hampir siap, teman-teman. Lihat. Nah, bagian ini di sebelah sini. Lewat sini. Oh, kita hampir lupa kakinya. Itu lebih baik. Dan letakkan tepat di depan TV. Rasanya nyaman sih. Tunggu, Semi. Kamu ngapain? Nonton TV. Kenapa? Jangan duduk terlalu dekat dengan TV. Ini sangat buruk bagi penglihatanmu. Gimana kalau udah terlambat? Aku selalu duduk dekat dengan TV. Nggak apa-apa, Semi. Jangan ulangi lagi dan kamu akan baik-baik aja. Terima kasih. Ini ruangan terbaik di rumah ini. Di mana itu? Hah? Apa? Benarkah? Kamu nggak bercanda? Oke. Harus kukatakan padamu. Kuromi bilang dia benar-benar membutuhkan lemari besar. Nggak masalah. Mudah sekali membuatnya. Benarkah? Karen. Manik-manik yang berkilau cocok untuk kaki lemari. Ini dia. Kita juga butuh cermin rias. Jelly yang tampan. Hei, Sil, kembalikan. Maaf, tapi ini sempurna untuk kerajinan kita. Baiklah, sekarang ayo mulai membuat lemari. Ini akan berwarna ungu. Kuromi suka warna ini. Ini sangat luas, bukan? Dan inilah tempat yang sempurna untuk itu. Harus kuakui ini memang terlihat lucu, Sil. Hah? Apa itu tadi? Apa
kamu juga mendengarnya? Hei, apa kamu bermain petak umpet di sana? Jangan pernah bersembunyi di dalam lemari pakaian atau perabot. Itu berbahaya. Kamu bisa terjebak di dalam. Mengerti, kita harus mengikuti aturan keamanan rumah. Itu benar. Baiklah, kalian boleh masuk, teman-teman. Tunggu, jangan bermain bola di rumah. Iya, apa kamu udah lupa yang terjadi kemarin? Siapa yang bermain bola di rumah? Hentikan sekarang juga. Udah. Itulah kenapa sebaiknya bermain bola hanya di luar ruangan. Baiklah, keselamatan yang utama. Bagus. Teman-teman, kalau kalian juga mengikuti aturan keselamatan ini, kasih like buat video ini. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Sampai jumpa lagi. Dah. Aku nggak akan ninggalin Sammy membersihkan rumah. Dia harusnya membersihkan debu. Hah? Apa itu serangga? Enggak. Pergi! Apa yang terjadi? Wow! Hah? Di mana aku? Akhirnya, kupikir aku hanya membayangkan semua ini setelah makan permen malam-malam. Baiklah. Sam, itu kamu? Aku sedang membersihkan debu dan video game itu. Tunggu, apa kita di Jumanji? Itu kan maumu. Ini bukan film Hollywood, Susan. Nggak ada sinyal lagi. Mempelajari segala sesuatu tentang alam liar itu bagus. Ayo semangat, Suzy. Apa kamu yakin? Wow, Sammy tunggu. Pemandangan indah. Kamu bisa mencium udaranya. Begitu segar, begitu menenangkan. Nggak ada yang lebih baik dari alam. Ya benar, dan nyamuk. Aduh. Mungkin ada obat nyamuk di sini atau semacamnya. Sam, kamu baik-baik aja. Aku datang. Aku akan melindungimu. Oh, halo kamu. Sam, apa kamu takut dengan si kecil ini? Ini belalang yang ramah. Belalang adalah serangga dengan kaki belakang panjang yang membantu mereka melompat jauh. Tunggu bentar. Suara siapa itu? Maaf soal itu. Jadi, belalang nggak punya telinga di kepala. Mereka memiliki telinga di bagian perutnya. Mereka membuat musik dengan menggosok-gosokkan kaki dan sayapnya. Bukankah itu menarik? Oh ya. Jadi mungkin temanmu dapat membantu kita pulang? Baiklah, ayo kita tanya dia. Hei sobat, tunggu. Kemana dia? Halo? Wow, itu seperti kekuatan super. Karena warnanya hijau, kamu nyaris nggak bisa melihatnya di rerumputan. Sammy, kamu yakin kita menuju arah yang benar? Aku pikir kita udah melewati pohon ini. Atau yang ini? Hasil, satu-satunya yang aku yakin adalah aku kelaparan. Aku nggak bisa pergi. Tinggalkan aku di sini. Selamatkan dirimu. Aku udah lama nggak makan permen. Nggak mungkin, aku nggak akan pernah meninggalkan sesama perajin. Sebenarnya, aku punya ide. Aha, oke, kurasa di sini. Tok tok, apa ada orang di rumah? Kamu ngapain? Su yang malang. Matahari pasti membuatnya kepanasan atau semacamnya. Gimana nih? Tunggu, aku
20.000 spesies lebah di dunia. Dan serangga-serangga itu sangat penting. Mereka membantu tanaman untuk tumbuh. Maksudmu dengan penyerbukan kan? Haha, lebah terbang dari satu bunga ke bunga lain, memindahkan serbuk sari dari sini ke sana, dan kembali lagi. Pertukaran serbuk sari ini memungkinkan buah dan sayuran untuk berkembang. Dan madumu memberi makan kami. Terima kasih lebah kecil. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ayo. Menurutmu dia masih bisa mendengar kita, Sammy? Entahlah, kita udah cukup jauh sekarang. Wah, astaga naga. Menurutmu hewan apa yang dapat mengeluarkan suara seperti itu? Berdasarkan seberapa keras suaranya dan fakta kita berada di tempat entah di mana, hewan itu adalah harimau. Mereka kucing liar terbesar di dunia. Aumannya bisa terdengar hingga 3 km jauhnya. Bisa kamu bayangkan? Tunggu bentar. Kamu bilang harimau adalah kucing, jadi mereka nggak suka air. Sebenarnya mereka perenang yang cukup baik. Kalau begitu mungkin kita bisa mengolesinya dengan sesuatu yang lezat. Ide bagus, Suzy. Tapi harimau pemakan daging. Artinya mereka hanya makan daging. Nah, jelly bukan daging kan? Ambil ini dan alihkan perhatiannya. Sini, Pus. Lihat aku punya apa untukmu. Mainan kecil yang bagus. Aduh. Tolong aku, Sil. Tolong, ini geli. Oh, harimau kecil yang ramah. Dan kamu, Sammy, ahli alam liar sejati yang dapat mengenali hewan apapun dari suaranya. Terima kasih. Fakta menarik lainnya, nggak ada 2 harimau yang memiliki belang yang sama. Setiap harimau memiliki keunikan. Oh, dan semoga mereka semua berteman. Sudahlah, Sil. Kita nggak akan bisa pulang. Kita ditakdirkan berkeliaran di tempat ini. Sammy, diam di tempat biar ku bantu. Wah, kayak aku kurang sial aja hari ini. Apa sekarang? Halo. Aku rasa laba-laba ini nggak senang kamu merusak jaringnya. Gimana aku bisa tahu itu ada di sana? Dan kenapa dia membutuhkannya? Laba-laba pakai jaring untuk menangkap makanan, seperti lalat kecil atau nyamuk. Lainnya untuk membuat tempat tidur nyaman untuk diri mereka sendiri. Jadi, apa? Dia akan lapar karena aku? Tunggu bentar. Lihat, aku nemu ini di ranselku. Tentu aja nggak sebagus jaringmu, tapi lumayan. Bagus sekali, Sammy. Berusaha memperbaiki sesuatu itu baik. Sil, aku pikir dia ingin menunjukkan jalan pulang. Ayo. Halo? Sil, aku rasa laba-laba itu nggak memberi kita arah yang benar. Iya, ini jelas bukan rumah kita. Mungkin ada yang bisa membantu kita. Permisi, apa kamu tahu gimana kami bisa pulang? Kayaknya dia nggak tahu. Tentu aja enggak, Sammy. Dia hanya sapi. Jika aku jadi kamu, aku nggak akan meremehkan makhluk baik ini, Suzy. Sapi memiliki ingatan yang sangat baik. Mereka mengingat wajah orang dan nama-nama sapi lainnya. Mereka memiliki penglihatan 300 derajat dan indera penciuman yang sangat baik. Mereka juga menghasilkan 30 liter susu per hari. Kamu bisa memerah 10 ekor sapi untuk memenuhi satu bak. Wow, itu sangat mengesankan. Iya, kita pakai susu untuk membuat es krim. Oh, aku ingin es krim sekarang. Hei, ayo kita goyang-goyangkan dia dan masukkan ke bak es. Dia akan memberi kita es krim. Jangan coba-coba melakukan hal itu, kawan. Siapa kalian? Wow, hai. Apa hanya aku atau kamu sama sepertiku? Omong kosong, kamu yang mirip aku. Tunggu. Permisi, Tuan. Aku Sue dan ini Sam. Kami mencoba untuk kembali ke rumah. Ya. Kamu perajin itu. Maggie dan aku menonton beberapa videomu. Benar, Maggie? Keren. Kami memiliki penggemar di sini, Sil. Aku yakin kamu akan suka kerajinan dari wool. Maksudmu apa? Domba nggak hanya menghasilkan wool untuk membuat pakaian. Mereka juga menghasilkan susu untuk membuat keju. Domba itu cerdas dan memiliki ingatan yang baik. Mereka bisa menavigasi labirin yang kompleks.
Piggy duduk. Piggy jangan nakal. Oh, anak baik. Tahukah kamu indera penciuman babi lebih kuat daripada anjing? Mereka menggunakan hidung yang disebut moncong untuk menemukan jamur langka. Truffle, kamu ngomong apa? Suzy bukan jamur. Suzy, di mana kau? Hah? Apa? Di mana aku? Sil, di mana kamu? Apa yang terjadi? Cuddle ada sejak jutaan tahun lalu. Beberapa dari makhluk yang menakjubkan ini melepaskan ekornya jika mereka takut atau tertangkap pemangsa. Sebagian, seperti bunglon, bisa mengubah warnanya untuk menyatu dengan lingkungannya. Iu, pantas aja aku memimpikan hal-hal itu. Sammy, oh di mana jeli itu? Sam, kita harus membersihkan rumah hari ini. Membersihkan debu adalah tugasmu.